Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Nisa. Saya dari kelas B19 dengan NIM 2381130714. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Seiber Syekh Nurjati Cirebon. Adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu mengenal pendidikan, yang diampu oleh Ibu dosen yang terhormat Ibu Fatimah Madania, SPDI, MPDI. Baik, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap melalui berbagai pengalaman dan interaksi. Pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan sosial lainnya. Pendidikan juga memiliki peranan penting dalam membentuk karakter individu, seperti mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia kerja dan berkontribusi dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran sosial dan mempromosikan keadilan. Adapun pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah: pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Adapun pengertian pendidikan menurut beberapa ahli, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia, ini terkenal dengan semboyan yang khas, ing ngarsa sungtulada ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, atau bisa disebut juga dengan kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tumbuh anak. Tujuan pendidikan sendiri menurutnya terbagi menjadi 3, yaitu membentuk budi pekerti yang halus, meningkatkan kecerdasan otak, dan mendapatkan kesehatan badan. Selanjutnya, pendidikan menurut Herman Horne. Pengertian pendidikan menurut Horne adalah proses yang secara terus-menerus terjadi dari bentuk penyesuaian manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental agar meningkat lebih tinggi. Manusia tersebut juga memiliki kebebasan dan kesadaran yang termanifestasi dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan rasa kemanusiaan. Dari berbagai macam pendapat tadi, intinya sama-sama memiliki tujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik itu sendiri. Dalam dunia pendidikan, ada 3 aspek yang saling berkaitan, yaitu ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Ketiganya sangat berkaitan. Mari kita bahas satu persatu pengertiannya. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan hakikat, realitas, atau keberadaan. Dalam konteks pengembangan kurikulum, ontologi berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa yang dianggap sebagai realitas dalam pendidikan. Ini menyangkut pandangan tentang apa yang penting untuk diajarkan, yaitu isi atau materi pelajaran yang dianggap paling relevan dengan realitas kehidupan. Ontologi juga mempengaruhi bagaimana kurikulum memandang pengetahuan, baik sebagai sesuatu yang bersifat tetap, absolut, maupun sebagai sesuatu yang berkembang seiring perubahan zaman. Aspek yang kedua yaitu epistemologi.
Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sumber, sifat, dan batas pengetahuan. Dalam pengembangan kurikulum, epistemologi berhubungan dengan bagaimana siswa memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Pendekatan epistemologi dapat mempengaruhi metode pengajaran. Apakah lebih menekankan pada pengajaran yang berpusat pada guru, yang disebut juga sebagai penyampaian fakta-fakta, atau pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang disebut juga sebagai eksplorasi dan konstruksi pengetahuan. Dan aspek yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ini merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan nilai-nilai, termasuk etika dan estetika. Dalam pengembangan kurikulum, aksiologi berperan dalam menentukan nilai-nilai apa yang harus disampaikan kepada siswa. Ini mencakup pengembangan sikap moral, etika, dan tanggung jawab sosial melalui pendidikan. Nilai-nilai seperti kerjasama, keadilan, dan penghormatan terhadap keragaman bisa menjadi bagian penting dari kurikulum yang didasarkan pada prinsip aksiologi. Sebelum membahas tentang bagaimana klasifikasi tujuan pendidikan tersebut, kita bahas dulu tentang mengenai arti klasifikasi pendidikan itu sendiri. Baik, klasifikasi pendidikan itu sendiri adalah pengelompokan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat kompleksitas dan spesifitasnya, atau bisa disebut juga klasifikasi sebagai pengelompokan berbagai jenis pendidikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti tujuan, tingkatan, atau sifat pendidikan tersebut. Klasifikasi ini dapat membantu memahami dan membedakan berbagai bentuk pendidikan sesuai dengan konteks atau tujuan pendidikan tertentu. Adapun tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Berikut adalah beberapa klasifikasi umum. Yang pertama adalah tujuan kognitif. Tujuan kognitif ini berkaitan dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikir. Contohnya adalah meningkatkan pemahaman konsep-konsep ilmiah, kemampuan analisis, dan berpikir kritis. Yang kedua, tujuan efektif. Tujuan efektif ini mengacu pada pengembangan sikap, nilai, dan emosi, seperti contoh membentuk rasa empati, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap keragaman. Yang ketiga, tujuan psikomotorik. Psikomotorik ini terkait dengan keterampilan fisik dan motorik, seperti contoh menguasai keterampilan olahraga, seni, atau keterampilan teknis lainnya. Tujuan pendidikan klasifikasi umum lainnya yaitu sebagai tujuan sosial. Tujuan sosial ini berkaitan dengan interaksi sosial dan kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat. Contohnya seperti mempersiapkan individu untuk kontribusi dalam masyarakat, memahami hak dan kewajiban sosial. Tujuan pendidikan klasifikasi umum selanjutnya yaitu tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi ini mengacu pada persiapan individu untuk memasuki dunia kerja dan berkontribusi secara ekonomi. Contohnya seperti mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan klasifikasi umum lainnya yaitu tujuan moral dan etika. Tujuan moral dan etika ini terkait dengan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Contohnya seperti mengerjakan pentingnya kejujuran, integritas, dan kepedulian sosial. Jadi kesimpulannya adalah ontologi dalam pendidikan berkaitan dengan apa yang dianggap ada dan nyata dalam konteks pendidikan. Sedangkan epistemologi berfokus pada cara kita memperoleh pengetahuan, dan aksiologi menekankan pentingnya membentuk karakter dan nilai-nilai moral dalam proses pendidikan. Klasifikasi tujuan pendidikannya
ini membantu dalam merancang kurikulum dan metode pengajaran yang holistik, memperhatikan berbagai aspek perkembangan siswanya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.